Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah. Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Bapak Pendeta Tony Polowai, Gembala GPDI Hosana Tonsiak Lama, Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara. Saya ingin membuat satu kesaksian yang sangat menyentuh hati nurani saya ketika di akhir bulan Juni, di awal Juli sampai awal Agustus seperti ini. Saya sementara dalam pelayanan penginjilan, dan kebetulan saya juga ada di Komisi Penginjilan Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia. Akhir bulan Juni saya divonis oleh dokter bahwa usus buntu saya sudah pecah dan mendiagnosa atau leukosit saya, racun saya sudah sekitar 27.000 sampai 30.000. Standarnya atau normalnya 10.000 sampai 11.000. Dan ketika saya ada di satu rumah sakit di Tomohon, Rumah Sakit Gunung Maria, langsung dibawa ke kamar operasi karena usus saya atau usus buntu saya sudah pecah selama kurang lebih beberapa hari atau ya 1 minggu ya. Setelah masuk dalam kamar operasi jam 7 malam, selesai operasi jam 12 malam, dan usus buntu saya dikasih keluar. Artinya kalau melihat dengan ukuran dokter, terburai atau dikeluarkan, dan usus buntu saya sudah pecah dan di laundry. Itu adalah pertama kali ketika saya masuk rumah sakit akibat pecah usus buntu. Tetapi dengan kemurahan Tuhan, jam 12 malam kurang lebih saya sudah dipindahkan dari kamar operasi ke kamar atau di sal. Selama beberapa hari saya dirawat, dan ada banyak teman-teman hamba-hamba Tuhan yang datang berdoa. Tetapi hari berganti hari itu fisik saya mulai menurun. Ketika keluar rumah sakit, baru 4 hari keluar, masuk lagi di rumah sakit Lamongan. Kenapa? Karena mungkin virus itu masih menggerogoti tubuh saya. Demam saya makin hari makin naik, dan dokter di Lamongan tidak dapat mendeteksi. Di offer lagi di rumah sakit di Manado, rumah sakit Advent yang ada di Teli. Beberapa hari juga dirawat, dokter di sana juga angkat tangan. Di offer ke rumah sakit Siloam. Di Siloam hanya 1 kali 24 jam, dan saya divonis harus di offer ke rumah sakit Prof. Kando Malalayang, karena di sana peralatannya sangat modern, sangat canggih. Tetapi sementara dalam perawatan itu saya tetap berdoa, dan ada banyak hamba-hamba Tuhan, para pendeta, gembala, bahkan majelis daerah, bahkan mungkin seluruh teman-teman hamba-hamba Tuhan yang ada di Gereja Pantekosta di Indonesia, lebih khusus yang ada di Komisi Pusat Jurnalistik, ada yang di Komisi Pusat Penginjilan. Dan saya yakin, saya percaya, kalau Tuhan bawa saya dari rumah sakit datang ke rumah sakit, itu adalah maksud Tuhan. Ada maksud Tuhan. Ketika saya sedikit membaik dari rumah sakit yang satu, saya keluar, diantar, dibawa oleh istri atau anak-anak
untuk masuk keluar ruangan-ruangan rumah sakit. Dan di satu saat saya digerakkan untuk masuk di satu ruangan, dan di sana ada anak-anak Tuhan. Saya juga dalam keadaan fisik yang lemah, tetapi saya rindu mau melayani Tuhan. Saya rindu mau bersaksi. Saya berdoa dan saya tetap berdoa. Dari rumah sakit A datang ke rumah sakit B dan seterusnya. Tetapi di satu saat, saudara-saudara, ketika ada di rumah sakit Prof. Kando Malalaya, sudah diperiksa oleh tenaga medis ahli, profesor, kurang lebih 20 dokter ahli, residen dan dokter-dokter umum. Mereka sudah berusaha dan berusaha setiap hari, setiap saat, di ronsen, di foto, semua mereka sudah lakukan. Dan ada antibiotik yang mereka sudah berikan lewat air infus. Dan pernah saya 2 tangan ini diinfus, kaki dua-dua diinfus, dipakaikan oksigen dari kecil, sedang, besar, dan besar sekali seperti balon. Tetapi saya tidak pernah menyerah. Di satu saat dan seketika saya koma menurut dokter. Saya tidak bisa berbuat apa-apa menurut dokter. Ada keluarga, ada istri, ada anak-anak, ada hamba-hamba Tuhan berdoa dan disaksikan oleh para medis di saat itu. Dan saya melihat bahwa istri, anak-anak, dan keluarga berdoa. Mereka sudah menangis karena ukuran dokter, saya tinggal kemurahan Tuhan. Ukuran medis sudah angkat tangan. Tetapi saya yakin, saya percaya ada satu tangan, yaitu tangan Tuhan yang menjamah, memulihkan, dan menyembuhkan. Kalau Tuhan yang jamah, kalau Tuhan yang memulihkan, sempurna adanya. Ketika saya ada satu situasi, kondisi yang mungkin ukuran manusia saya sudah, atau pikiran saya sudah kehilangan sesuatu, saya lihat saya terangkat dan makin terangkat, dan saya menyanyikan satu lagu, Kukan terbang tinggi, kukan terbang tinggi, dan kukan terbang tinggi. Di satu saat, saudara-saudara, saya diperlihatkan di satu ruangan yang sangat gelap. Saya berbicara di sana, halo, atau seperti bahasa sekarang, halo bro, ada orang. Keluar suara, tidak ada fisik. Sekali lagi, keluar suara, tidak ada fisik. Mau apa? Nana di sini mau tanya, apakah kita berumah selesai di sini atau belum? Itu dalam keadaan halusinasi atau dan lain-lain, saya tidak tahu. Tetapi itulah kesaksian saya. Ketika keluar suara itu tanpa fisik, dia berkata, jangankan rumah, jangankan fondasi, masih padang belantara, masih gunung-gunung. Saya katakan, berarti apa? Belum ada. Kembali ke asal mulanya. Seketika itu juga saya sadar. Dan saya bertanya, kenapa ini? Saya lihat keluarga sudah menangis, sudah berdoa. Tetapi menjadi satu kesimpulan, doa orang benar besar kuasanya. Dan di minggu atau di hari-hari terakhir, akhir Juli sampai awal Juli, saya emergensi kurang lebih 3 hari. Kembali saya masuk oksigen dalam hidup ini. Kembali para dokter ahli mulai menganalisa. Dan kebetulan juga anak saya seorang dokter. Mereka katakan, karena anak saya lebih senior, mereka katakan, Kak, ini yang terakhir antibiotik ini. Kalau antibiotik ini sudah tidak mempan lagi masuk dalam tubuh orang tua, papa dari kakak, serahkan sama Tuhan. Kebetulan anak saya juga
Walaupun dia seorang dokter, tapi dia seorang pelayan, suaminya seorang pendeta. Tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jam 6 atau sebelum jam 6, jam 5, mereka periksa untuk supaya antibiotik itu cocok. Dan ternyata karena pertolongan Tuhan, antibiotik itu terakhir cocok untuk divaksin dalam tubuh saya. Jam 6 sampai jam 12 saya mulai membaik, tapi karena doa. Jam 12 ganti vaksin lagi, masuk lagi 1 botol. Jam 12 malam sampai jam 6 pagi, tetap saya ada perubahan karena doa. Jam 6 pagi sampai jam 12 saya buka infus. Saya lepas infus semuanya, dan perkiraan dokter sudah dijamah oleh tangan Tuhan. Periksa leukosit, dokter berkata kepada saya, Pak Pendeta, kira-kira Pak Pendeta punya analisa leukosit kira-kira seberapa? Saya katakan, kalau 10 ribu saya sombong. Tetapi saya yakin, saya percaya 11.000 dan saya sudah sembuh. Kenapa? Karena 10.000 atau 11.000 itu standar. Itu adalah mujizat Tuhan. Itu adalah satu keyakinan. Dan awal Agustus seperti ini, saya dinyatakan oleh dokter sembuh hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya pribadi sebagai hamba Tuhan, ketika istri dan anak-anak bersama hamba-hamba Tuhan bawa dalam doa, angkat tangan, saya yakin, saya percaya ada satu tangan, yaitu tangan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai dokter di atas segala dokter yang sanggup menyembuhkan, memulihkan. Sampai saat ini saya tetap melayani, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Haleluya! Itulah kesaksian saya. Nanti jumpa, ketemu di lain kesempatan. Amin.